Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tamara Aratna Wibawati, NIM 19446073 PT 0837. Kelompok 19 Praktikum Manajemen Pastura tahun 2021. Di sini saya akan mempresentasikan laporan kegiatan mini project acara 1 uji viabilitas biji. Viabilitas biji adalah kemampuan benih untuk tumbuh menjadi kecambah yang ditunjukkan melalui gejala metabolisme atau gejala pertumbuhan. Kemudian, viabilitas biji ditentukan dengan menghitung jumlah biji yang berkecambah dengan menggunakan rumus ISTA pada tahun 1972, yaitu viabilitas sama dengan jumlah biji yang tumbuh dibagi dengan jumlah biji yang ditanam dikali dengan 100%. Tujuan mini project yaitu untuk mengetahui nilai viabilitas biji dan pertumbuhan biji dengan berbagai perlakuan, serta mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhinya. Alat dan bahan alat yang digunakan yaitu botol plastik atau gelas plastik bekas, kapas, kamera, gunting, dan menggaris. Bahan yang digunakan yaitu biji kacang tanah dan air. Metode yang pertama yaitu dilakukan metode kontrol, yaitu dengan menaruh biji kacang tanah ke dalam media kapas yang sudah dibasahi dengan air. Yang kedua yaitu direndam dengan air biasa selama 12 jam, yaitu dengan perendaman biji kacang tanah dengan air selama 12 jam. Kemudian diambil biji yang mengapung, sedangkan biji yang tenggelam akan direndam selama 12 jam. Biji yang sudah direndam selama 12 jam akan dimasukkan ke dalam gelas plastik yang berisi kapas yang telah dibasahi dengan air. Kemudian direndam dengan suhu awal 100 derajat Celcius selama 12 jam, yaitu dengan merendam biji kacang tanah dengan suhu awal 100 derajat Celcius selama 12 jam. Kemudian diambil biji yang mengapung, sedangkan biji yang tenggelam akan direndam selama 12 jam. Setelah biji direndam selama 12 jam, akan dimasukkan ke dalam gelas plastik yang berisi kapas yang telah dibasahi dengan air. Selanjutnya kegiatan praktikum yang pertama yaitu persiapan media. Pada persiapan media, pertama dilakukan dan menyiapkan 3 gelas plastik bekas, kemudian masukkan satu kapas pada tiap-tiap gelas plastik. Basahi kapas dengan air, kemudian biji kacang tanah digerminasi. Selanjutnya germinasi biji kontrol. Germinasi biji kontrol pada biji kacang tanah dilakukan dengan cara diberi perlakuan perendaman. Tanpa perendaman. Tanpa perendaman, biji akan terhambat proses inhibisinya karena keterbatasan air yang menyebabkan hormon pertumbuhan dan dalam keadaan tidak aktif. Biji membutuhkan air untuk melunakkan kulit biji dan menyebabkan pengembangan embrio dan endosperm. Embrio dan endosperm akan membengkak sehingga mendesak kulit biji yang sudah lunak sampai pecah. Selanjutnya, germinasi biji direndam air biasa selama 12 jam. Kecambah biji yang direndam selama 12 jam akan mengalami proses induksi yang lebih cepat dibandingkan dengan biji tanpa perendaman. Anwar 2006 menyatakan bahwa biji yang diberikan perlakuan perendaman memiliki kadar air yang lebih tinggi dibandingkan biji yang tanpa direndam air, sehingga dapat menyebabkan terjadinya pembekakan dan ketelodan dan menjadikan pecahnya testa. Selanjutnya, germinasi biji direndam air dengan suhu awal 100 derajat Celcius selama 12 jam, yaitu germinasi dengan perendaman pada suhu awal 100 derajat Celcius selama 12 jam berkaitan dengan meningkatkan zat tumbuh giberelin yang diperoleh akibat suhu perendaman yang tinggi. Weiss dan Ori 2008 menyatakan bahwa salah satu efek fisiologis dari giberelin adalah mendorong aktivitas enzim-enzim hidrolitik pada proses kecambahan benih. Selanjutnya adalah peletakan dan penyiraman. Peletakan dan penyiraman biji yaitu dilakukan di luar ruangan. Dia memiliki pencahayaan yang terang. Penyiraman pada saat praktikum disesuaikan dengan kebutuhan media tanam perkecambahan. Nurhayani dan Wulandari 2018 menyatakan bahwa peletakan biji pada suhu ruangan dan melakukan penyiraman setiap hari bertujuan agar media tanam tetap dalam kondisi yang lembab. Selanjutnya, hasil dan pembahasan didapatkan nilai viabilitas biji berdasarkan tabel berikut ini. Berdasarkan praktikum yang telah dilakukan pada tabel di atas, didapatkan pada tanaman yang tidak diberi perlakuan kacang tanah, yaitu terdapat 4 biji yang tumbuh dan 1 biji yang mati dengan persentase sebesar 80%. Kemudian pada perlakuan air biasa akan didapatkan
5 biji yang tumbuh dan 0 biji yang mati. Kemudian akan didapatkan persentase viabilitas sebesar 100%. Kemudian pada biji yang dilakukan perendaman suhu awal 100 derajat Celcius akan didapatkan 0 jumlah biji yang tumbuh dan 5 biji yang mati. Kemudian didapatkan persen viabilitas sebesar 0%. Faktor yang mempengaruhi viabilitas biji yaitu tingkat kemasakan benih. Yaitu tingkat kemasakan benih yang tidak sesuai dengan kemasakan fisiologisnya akan menyebabkan nilai viabilitas yang rendah dan pada beberapa tanaman akan menyebabkan gagalnya terjadi perkecambahan. Terus kemudian selanjutnya ada ukuran benih. Ukuran benih yang semakin besar akan memiliki cadangan makanan yang semakin banyak dibandingkan dengan ukuran benih yang kecil. Kemudian lama perendaman, karena perendaman akan melunakkan kulit biji sehingga akan membentuk lubang-lubang yang berfungsi sebagai aliran air dan udara pada saat proses perkecambahan. Kemudian didapatkan hasil pertumbuhan tanaman sebagai berikut. Berdasarkan praktikum yang sudah dilakukan, didapatkan hasil pada tanaman kacang tanah tanpa perlakuan, yaitu pada minggu pertama memiliki tinggi rata-rata 0 cm, sedangkan pada minggu kedua didapatkan rata-rata 0,6 cm. Kemudian pada kacang tanah yang diberi perlakuan air biasa selama 12 di air biasa selama 12 jam akan mendapatkan hasil tinggi tanaman rata-rata 0 cm pada minggu pertama dan 0,7 cm pada minggu kedua. Kemudian pada tanaman yang direndam dengan suhu awal 100 derajat Celcius selama 12 jam akan mendapatkan nilai rata-rata 0 pada minggu ke-1 dan kedua. Faktor yang mempengaruhi yaitu ada faktor genetik, selanjutnya ada faktor lingkungan penyimpanan. Contohnya itu yaitu suhu, kelembapan, dan sinar. Selanjutnya ada tingkat kemasakan benih. Tingkat kemasakan benih yang dipanen dengan kemasakan yang tidak sesuai dengan fisiologisnya akan menyebabkan nilai viabilitas yang rendah. Dan pada beberapa tanaman akan menyebabkan gagalnya terjadi perkecambahan dan pertumbuhan. Kesimpulannya yaitu berdasarkan praktikum yang sudah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa viabilitas biji pada perlakuan kontrol didapatkan hasil 80%, pada air biasa didapatkan nilai viabilitas 100%, sedangkan suhu awal 100 derajat Celcius didapatkan hasil 0%. Faktor yang mempengaruhinya yaitu tingkat kemasakan benih, ukuran benih, dan lama perendaman. Selanjutnya, pertumbuhan tanaman pada perlakuan kontrol didapatkan nilai rata-rata 0 pada minggu ke-1 dan 0,6 pada minggu kedua. Pada perlakuan air biasa didapatkan nilai rata-rata 0 pada minggu ke-1 dan 0,7 pada minggu kedua. Sedangkan pada perlakuan suhu awal 100 derajat Celcius akan didapatkan nilai rata-rata 0 pada minggu ke-1 dan minggu kedua. Faktor yang mempengaruhi yaitu faktor genetik, penyimpanan, dan tingkat kemasakan benih. Berikut lampiran hasil perhitungan viabilitas biji. Selanjutnya berikut daftar pustaka yang digunakan untuk menyusun laporan mini project uji viabilitas biji. Berikut video kegiatan mini project. Yang pertama yaitu perendaman biji perlakuan air biasa. Yaitu dengan mencelupkan biji, kemudian diambil biji yang mengapung. Selanjutnya, perendaman biji dengan perlakuan suhu 100 derajat Celcius. Yaitu dengan mencelupkan biji setelah air mendidih dan diambil biji yang mengapung.
Kemudian siapkan biji yang telah dilakukan perendaman selama 12 jam dan siapkan media yang akan digunakan sebagai media germinasi. Dengan cara memasukkan kapas ke dalam gelas, kemudian ditambahkan dengan air. Selanjutnya, masukkan biji ke dalam media. Kemudian dilakukan pengukuran pada minggu pertama, yaitu dengan melihat biji yang berkecambah dan yang tidak. Kemudian dilakukan pengukuran pada minggu kedua, yaitu dengan mengukur biji. Didapatkan hasil sebagai berikut. Sekian video presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.